Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG all time high lagi 8.710. Nah, ini apakah ramalannya Pak Purbaya atau keinginannya Pak Purbaya yang menginginkan IHSG ke 36.000 segera terwujud? Itu nggak mustahil ya, kata Pak Hermanto Tanoko, karena namanya growth itu kalau growth 32%, 31 ya, 31%, maka pakai rumus 72 itu setiap 2 tahun itu double digit. Jadi kalau naiknya IHSG itu sampai 32% per tahunnya, berarti 2 tahun lagi itu bisa 16.000. Habis itu 2 tahun laginya bisa ke 32.000 ya gitu. Karena sekarang 8.000. Ya kita nggak tahu nanti seperti apa. Movernya untuk hari ini masih saham-saham Konglo. Ada Bumi 1,2T, Dewa, Goto, Koin. Baru ada Bank, Energi, ENRG maksudnya. Arci, baru ada Bank, BBRI, IMPC, WiFi, Raja, BRPT dan seterusnya. Bank-bank yang lain ada di bawah. Terus hari ini ada berita juga dari wholesales-nya mobil. Itu year on year turun 10%. Ini dari Stockbit. Gaikindo mencatat penjualan wholesale mobil nasional 74.000, minus 0,8% year on year atau plus 0,3% month to month ya. Terus seiring penyelenggaraan pameran Gaikindo Auto Week pada 21 sampai 30 November, realisasi membuat wholesale mobil nasional selama 2025 bulan 11 mencapai 710.000 unit atau minus 10%. Ini untuk mobil minus 10% daripada tahun lalu. Tapi untuk motor, alhamdulillah nih penjualan motor itu plus 0,4% year on year, setara dengan 89 sampai 93% target 2025 di level 6,4 sampai 6,7 juta unit. Artinya kayak MPME pasti terpengaruh oleh penjualan total yang seperti ini. Nah, karena kemarin kita nggak ada bahas MPMX di otomotif ya, yang sektor otomotif yang saya share. Sekalian aja mungkin saya bahas karena hari ini sudah malam sebenarnya, dari tadi saya bukan ngerumpi ya. Hari ini pokoknya seru banget di kerjaan, diskusi ngalor ngidul, jadinya bikin videonya terlambat, jadi nggak apa-apa. Ini teman-teman lihat aja nanti pas subuh ya, besok pagi. Saya uploadnya tetap malam mungkin, tapi lihatnya sekalian aja besok mau berangkat kerja dengerin. Intinya saya pengen update masalah yang terbaru-terbaru aja ya. Terus ada Dirut TPIA tambah kepemilikan senilai 1,5 miliar ya. Ini Erwin Ciputra membeli 200.000 saham TPIA. Ini nggak ada hubungannya, tapi buat teman-teman yang suka tantangan-tantangan ya, hal-hal kayak gini sebenarnya perlu dibaca ya. Saya sih enggak. Terus kemarin ada pertanyaan juga, bahas DAS dong bang, masih floating loss, di harga berapa average bagusnya? Lah ini kalau ngomong DAS, sebelum ngomong ke otomotif kita ngomongin ini dulu. Saham ini baru IPO di November 2024. Naik-naik, turun, naik, terus turun, jebret-jebret, sampai hari ini turun terus. Kalau lihat seperti ini, kita lihat ya dari kapan nih, 26 Mei 2025. Nah ini distribusi nih PDHP, mestinya sampai hari ini pun distribusi. Karena kalau ngelihat IPS-nya ya malah nggak membaik nih dibandingkan 2024, malah turun. Dengan kondisi turun terus sekarang posisi turun begini memang wajar, apalagi kalau nggak ada supirnya. Nah saya pribadi sangat menghindari saham-saham yang baru IPO. IPO itu 1-2 hari dipegang, 3 hari atau 4 hari. Intinya pas waktu IPO naik itu biasanya kan. Kalau yang suka lihat IPO itu nggak bisa dipegang jangka panjang. Maksudnya titik keseimbangan atau titik equilibriumnya sebuah saham itu kita belum tahu di titik mana. Tapi kalau sudah pernah IPO, maksudnya sudah panjang sekali, udah lama sekali, baru tuh kita bisa tahu keseimbangannya tuh ada di mana. Misal ya, kayak MPMX tuh udah lama sekali IPO-nya dia. Lah sekarang harganya bergerak misalnya di situ-situ aja 920, 940. Nah, ini kan udah ketahuan nih, paling tidak dari kapan nih? 2022 range harga ya antara 920 sampai 1110.
kadang ini pernah juga 1.300. Jadi kita mau memperkirakan, mau mengestimasi itu juga gampang. Misal kita masuk di sini ya kan, ada kemungkinan floating loss ke bawah. Masuk sini ada kemungkinan floating loss ke sini 4%. Atau ada kemungkinan juga naik ke atas, ke sini ya 12%. Naik ke atas nggak mungkin bang, karena ini kemarin mau bagi dividen. Ya udah, dividen kapan ini? Juni 2025. Ini dividen kapan? Juni 2024. Ya berarti nunggu sampai Juni 2026. Gimana caranya mengkonfirmasi Juni 2026 itu bakalan menarik atau tidak menarik? Ya kita bandingkan aja di screenernya gitu. Nah untuk DAAZ ini terus terang saya nggak bisa menyarankan apapun ya. Dengan kondisi floating loss yang ada sekarang, kalau dilihat dari fundamentalnya, potensi dividennya dia itu ya sekitar 2,9% ya. Posisinya misalnya nih dia bagi dividen Rp125 dibagi 2.250 di kalkulator aja. Itu 25 dibagi 2250. Nah ini 5,5%. Ya lumayan. Deposito sekarang bisa segitu juga kan ya. Di atasnya sih kayaknya. Kalau yang buat seneng di deposito-deposito. Tapi kalau yang enggak ya ini lumayan. Ya, cuma kalau floating loss kapan naiknya kita nggak ada yang tahu. Kalau pada tahu ya udah pasti kaya raya ya. Gitu Bang Iam ya. Mohon maaf untuk saham ini. Saya nggak tahu berapa nyangkutnya, berapa persen portofolio nyangkutnya. Kalau beli di saham-saham yang masih baru seperti itu, dilihat porsi portonya. Berapa sebenarnya potensi resiko yang bisa kita ambil. Contoh misalnya kita punya 100 juta, resiko profil resikonya saya 5% dari equity lah. Ya udah yang dimasukkan berarti 5 juta saja untuk membeli saham-saham seperti itu. Jadi nanti kalau 5 juta itu floating loss 50%, ya cuma kehilangan 2,5 juta saja atau hanya 2,5% dari porto. Di mana 2,5% dari porto itu nggak terlalu memukul psikologi kita. Kan target dividennya 10% kan per tahun, kena pukulan 2,5% berarti masih ada sisa 7,5 gitu. Jadi portonya masih bisa bertumbuh. Nah itu profil risiko yang bisa kita ini. Oh ya, makasih ya teman-teman member ya, Pak Nur Adlim, Ianoe Keva ya, Arianda, Mr. Adi Hartono, Eri Andrian, Ricci, Airlangga, makasih banyak. Ini yang sudah berbulan-bulan ya, warnanya sudah mulai hijau. Nanti kalau setahun udah beda lagi. Karena YouTube ini belum setahun, jadi ya belum ada yang setahun. Ya ini adalah orang-orang yang membership lama ya. Makasih banyak. Sebagian saya sebut ya untuk menghormati ya, menghargai. Nanti yang lain moga-moga ada di kesempatan video berikutnya. Nah, oke, tadi DAS udah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas yang sektor otomotif tadi. Kalau misalnya motor itu membaik, maksudnya selama 2025 mobil menurun, berarti yang mobil itu ada di komponen di Astra International pasti ngefek. Tapi efeknya mungkin nggak akan terlalu gede. Nah, terakhir kemarin saya share auto ya. Kalau nggak salah 2 hari lalu kah. Lihat grafiknya auto. Potensi naiknya kan banyak gitu. Hari ini jebol ini ya. Naik lagi jebret ya. Ini coretan saya yang kemarin masih ada tuh. Kemarin kalau nggak salah dibandingkan sama SMSM ya, auto ya. Nah hari ini SMSM masih belum kemana-mana, harganya di situ-situ saja. Auto plus 4,5% ya. Selamat ya yang membeli kemarin. Nah ini dengan naik segini, potensi yield dividennya jadi turun kalau kita beli di harga 2890 ini gitu. Nah sekarang yang lain ya, ada MPMX, kemudian ada LPIN, kemarin belum kesebut. Ini ERA ngapain di sini? Salah nih, gara-gara MPMX eranya jadi ikutan. MPMX itu soalnya perdagangan retail di klasifikasi Stockbit-nya itu, jadi kita bukan masukin di otomotif. Kemudian ASI juga perusahaan holding kan, jadi bukan otomotif.
Kalau lihat kondisi ini hampir semuanya plus, dan potensi yield dividennya bisa MPMX itu bisa 11% ya, 11,8. Di bawahnya ada LPIN, SMSM, Auto, baru ASII, Bolt, kemudian Bram ya, Indokorsa. Nah, yang sudah terbukti rutin ada MPMX nih 2 tahun rutin hijau semua, LPIN 2023 tidak hijau. Terus ada SMSM udah pasti ini hijau semua. Kemudian ASII ya, Auto kemarin 2023 cuma 6%. 6% masih putih tuh, belum hijau. ASII hijau semua ya, 7, sama 6, walaupun hari ini masih putih kondisinya karena harganya sudah lumayan tinggi nih ASII. Tapi namanya harga seperti itu biasanya market mengapresiasinya berdasarkan, tidak hanya berdasarkan seperti ini ya. Mereka berdasarkan money flow, berdasarkan potensi sekian tahun lagi, apalagi kalau passive fund ya, pialang-pialang luar negeri yang dananya gampang diparkir. Nah, itu cocok atau seneng biasanya sama saham-saham yang seperti ASI ini. Marketnya besar ya, transaksi hariannya. Udah gitu tidak gampang goyah. Nah, itu penting tuh. Tidak gampang goyah itu penting untuk yang jangka panjang. Nah, kalau kita lihat di dividend for living untuk MPMX 11,8 ya bagus banget. 9 aja bagus, apalagi 11,8 kan. Nah, ini keren banget nih. 25 tahun sampai 37 juta per bulan. Jadi kalau kita dapat ya yield dividen 11% selama 25 tahun nabung, tahun ke-25 value-nya jadi 3,8 miliar. Ini tanpa modal ya. Kemarin ada yang request tanpa modal, tapi 2 jutaan per bulan tiap tahun. Ya sudah, kita bikinkan dari 24 juta akhirnya setelah 25 tahun jadi 3,8 miliar. Catatannya setiap 5 tahun kenaikan investasinya naik 20%. Ya biasanya setahun 24 juta jadi 28.800.000 di periode 2, periode 3 34 juta atau 2,8, periode 4 ada 41 juta atau 3,4, periode 5 ada 49 juta atau 4,1 per bulan. Harapannya gaji kita naik, jadi ngikutin investasinya pun juga naik supaya nggak stagnan di 2 jutaan terus per bulan. Nah, selama 25 tahun targetnya tercapai. Kita pengen dapat dividen 18 juta sebulan, dapatnya 37,6 juta. Itu dengan catatan yield dividennya adalah 11,8%. Ya, saya kira cukup ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.